saya dengar katanya sampai ada yang menulis bahwa Anda itu sampai takut cerai. Iya benar. Secara ekonomi saya emang kepala rumah tangga waktu itu emang nggak bisa nafkahin istri saya. Adalah pergolakan di dalam rumah, istri minta pisah. Halo, Ling. 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 Halo, Nah, lu di mana? ini gua di bangku penonton, Rick. Ya ngapain gua telepon kalau kayak gitu? Lu di mananya? Nih, sini. Ya udah bentar. Ling, lu ngapain di situ? Gua lagi cosplay jadi pacarnya dia. Oh. Ini pasti umurnya masih di bawah saya semua kan ya? Iya dong Mas, lihat casingnya muda-muda, fresh. Gak Yang ada yang tua itu satu. Oh iya satu. Iya. Kalau rambut udah putih mending botak, Pak. Ini hanya saran saya sih sebenarnya. Saya karena masih muda-muda, saya mau cerita, mau kasih wejangan gitu. Anda suka nonton film superhero? Superman tahu? Oke. Kalau kalian baru nonton film yang terbaru, itu ada film dari Marvel, Civil War. Udah nonton? Udah? Belum? Civil War itu adalah perang antara Captain America dengan Iron Man karena perbedaan pendapat. Jadi Civil War itu kalau diartiin bahasa Indonesia adalah perang saudara. Perang saudara. Kenapa nggak dibikin di Indonesia? Karena kalau dibikin di Indonesia perangnya antar kampung biasanya. Kalau celurit dan kalau ini keren perangnya. Nah dalam salah satu adegan di Civil War itu ada cerita di mana siapa yang nembak? Vision yang nembak pakai sinar matanya mau nembak ini ya Gedung. Hulk ya, mau nembak Hulk tapi Hulknya dia salto ke belakang, akhirnya sinarnya kena ke War Machine. War Machine-nya jatuh, cacat dan cacat lah ceritanya tidak bisa jalan lagi. Nah percaya apa tidak ketika War Machine tersebut jatuh dia pindah ke Indonesia sekarang. Hah? Iya beneran. Masa dari luar negeri ke Indonesia? Karena kan jatuhnya pas di Indonesia. Dia pindah ke Indonesia. Sekarang kerjanya setiap hari naik motor bebek. Nggak percaya. Cerita ini Mas, jangan ngeledek ini superhero Ini Mas. beneran. Dia ceritanya naik motor bebek setiap hari ngider-ngider nyewain bajunya. Mas superhero mah bajunya punya sendiri, nggak disewa-sewa. Iya dia nyewain buat biaya pengobatan dia jatuh kemarin. Ini lucu banget ini ya. Tuh kan? Bener kan? OMG. Superhero naik motor. Menangis di balik topeng. Itu lihat ada apa motor depannya sampai ngelirik. Mengenal Mas Yudi War Machine yang bercosplay demi menafkahi anak dan istrinya. Jadi di Indonesia ada yang pakai baju War Machine, dia jalan setiap hari. Coba. Nah, liatin. Kisah sedih superhero keliling Jakarta untuk dijual dan disewakan. Udah 3 bulan berkeliling tapi belum ada satupun yang terjual atau disewa. Mungkin takut ya. Tapi kita lihat dulu siapa sih Yudi ini. Karenanya dia itu menggunakan baju War Machine untuk menafkahi keluarganya. Jadi dia tidak punya pekerjaan, sudah 3 bulan tidak bekerja. Lalu dia membuat baju ini untuk dijual dan untuk disewakan, tapi nggak laku. Akhirnya dia bertekad, udahlah saya bawa di jalanan, siapa tahu ada orang lihat dan orang tertarik untuk menyewa atau membeli baju tersebut. Akhirnya ramai di media sosial ada War Machine atau superhero dari Marvel jalan-jalan naik motor bebek di Indonesia. Kita lihat dulu, ini adalah Yudi.
Baru-baru ini, warga Jakarta dihebohkan dengan munculnya sesosok superhero yang berkeliling Jakarta dengan menggunakan motor. Adalah seorang warga Jakarta bernama Yudi yang berada di balik kostum tersebut. Setiap hari Sabtu dan Minggu bercosplay berkeliling Jakarta menggunakan kostum War Machine-nya tersebut. Kostum itu dibuat olehnya sendiri dari barang-barang daur ulang. Hal ini dilakukan bukan untuk hobi atau iseng belaka. Semenjak dipecat dari pekerjaannya sebagai properti set di salah satu TV swasta pada tahun 2014, ia mengalami kesulitan ekonomi dalam menafkahi keluarganya. Ia menjual kostum yang dibuatnya dengan harga 2 juta rupiah dan kostum tersebut juga bisa disewa dengan harga Rp200.000 per harinya. Meskipun sudah berusaha keras selama 3 bulan, namun kostum tersebut belum ada yang terjual atau disewa. Adalah Yudi. Sebenarnya ada sedikit kesalahan dari VT yang teman-teman lihat. Di situ dibilang bahwa Yudi itu dipecat dari salah satu perusahaan TV swasta. Itu tidak benar sebenarnya. Yang benar? Karena kalau dipecat TV swasta itu TV saya sekarang ini. Oh, jadi Mas Yudi pernah kerja di Trans 7? Iya. Trans 7 yang mecat Mas Yudi? Nggak dipecat, diberhentiin aja. Sama dong, Mas. Nggak beda-beda karena programnya udahan. Program apa? Jadi waktu itu Mas Yudi ini megang vendor untuk alat-alat yang ada di OVJ. Nah, OVJ-nya udahan. Dianya Akhirnya dipecat. bukan dipecat ya, orang acaranya udah nggak ada gitu loh. Oh, itu. Kita undang aja, ini adalah vendor OVJ, yang pernah jadi vendor OVJ, tapi sekarang dia lebih terkenal lagi kan. Makanya kadang-kadang di satu musibah itu ada sesuatu yang Hikmah. membawa berkah ya. Jadi ada happiness lah di misery itu. Langsung aja, ini adalah Yudi. Luar biasa. Aduh, kenceng banget. Enggak. Ya, Kerja Yud, gua. sorry kok Yud sih. War Machine ya. Iya. Yang saya lagi bingung gini. Anda kan naik motor tuh. Iya. Keliling Jakarta. Iya, Bisa. bisa. Kenapa naik tangga susah tadi? Oh, karena nggak lihat bawah. Iya, nggak ke bawah. Kalau motor lihatnya lurus. Iya, lihat lurus, lihat spion. Dia spion. Oke. Ini bisa duduk begini. Bisa. Bisa duduk. Oke, coba silakan. Apa Mas namanya? War War Machine. Mission. War Machine. Kayak Manula jatuhnya ya. Mas Yudi, ya Iya. ampun. Nggak sayang masuk TV mukanya nggak kelihatan. Bukanya? Buka. Bukannya bisa sedikit kalau War Machine. Bisa ini. Coba. Oh, coba dipakai bukannya gitu. Mas sedih banget, udah seneng. Nah, set bukannya gitu. Wis. Mirip ya? Mirip loh. Mirip sama yang lain loh. Ya. Buka langsung semua. Hah? Buka semua. Oh, panas. Oh iya, benar. Keringetan itu Mas. Panas ya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, mungkin saya cerita dulu, tanya dulu dengan Yudi. Yud, ini awalnya Anda keliling pakai baju War Machine tuh gimana sih? Awalnya saya bikin keliling itu emang sengaja mau disewa atau dijual sih. Emang mau disewa atau mau dijual? Jadi memang ceritanya mau menyewakan, mau jual, ini adalah salah satu cara promo gitu maksudnya? Iya, benar. Oke, dan itu gosipnya Anda dipecat sama stasiun TV swasta? Nggak dipecat, saya kan Nggak di- vendor. Vendor acara? Vendor acara. Vendor OVJ pada saat Iya. itu? Oh, Pas OVJ nggak ada, ya rezeki saya nggak ada juga jadi. iya. OVJ-nya. Cari acara lain. Udah minta sih, tapi belum ada katanya. Tenang. OVJ dibuat lagi. Oh, Mas, iya, OVJ dibikin Iya. lagi. Tapi kita nggak pakai vendor ya. Oke. Terus, jadi pada saat OVJ acaranya selesai, kan banyak TV lain sebenarnya acara-acara seperti Ya karena saya udah akrab sama tim kreatifnya, sama art propertinya yang di sana. akhirnya jadi susah nyari kerja lagi. Bukan susah nyari kerja lagi, kayak buat lompat ke stasiun TV lain berat gitu. Karena udah akrab di sini. Udah jatuh cinta. Iya, udah jatuh cinta banget. Oh.
Tapi diudahin ya ternyata. Ya. Sedih ya. Pantesan OVJ kelar yang nangisnya paling kenceng Mas Yudi loh. Karena kerjanya langsung bener-bener belas hilang Mas. Iya. Sampai itu kan OVJ udah lama, sampai sekarang Sampai sekarang belum kerja, cuman bikin ini aja. Udah berapa lama gara-gara OVJ? OVJ banget nih. OVJ nggak ada udah berapa lama ya? 2014, 3 2013. tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Oh udah Oke. 3 tahun, 3 tahun berarti Masnya ngerjanya ngapain setelah dari OVJ? Saya nganggur di rumah. Nganggur di rumah? Nganggur di rumah, ngumpulin barang-barang ini recycle dari workshop yang di gue waktu itu. Loh berarti ini barang-barang yang bekas-bekas OVJ juga dong? Iya, sama di studio Palem. Anda ambil-ambilin? Iya. Anda untuk buat beginian? Iya. Oke, kenapa? Buat apa? Ya karena saya melihat barang-barang saya sayang dibuang gitu loh. Kalau nggak, maksud saya buat apa Anda begini tuh buat apa? Ya buat saya bikin, saya jual. Anda bikin, Anda jual. Kenapa harus jalan-jalan seperti itu? Nggak bisa ditawarin dengan cara lain? Saya waktu itu emang karena gimana ya, emang keinginan saya emang pakai semua dengan ditulis dijual dan disewakan atau dengan nomor handphone. Dengan harapan saya sekalian jalan-jalan muter-muter Jakarta gitu. Jualannya seperti itu. Karena keseharian saya kan tiap hari di rumah, istri saya yang kerja. Oke, jadi istri kerja, Anda tidak bekerja? Iya. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Nah, menafkahinya gimana? Ya saya nggak pernah menafkahi waktu selama itu. Saya jaga anak ya tiap hari di rumah. Itu yang membuat Anda stres. Iya, stres, depresi, hampir mau bunuh diri juga. Anda mau bunuh diri? Tuh, ini boleh cerita nih, kenapa mau bunuh diri? Ya karena faktor ekonomi yang sulit waktu itu saya menjalani hidup yang di bawah titik nol secara ekonomi ya. Terus dijauhin masyarakat, teman pada ngejauh. Temen pada menjauh karena? Ya karena saya pengangguran mungkin. Karena tidak ada kerjaan. Iya. Oke. Dan istri akhirnya mencari Dan kerja. selama saya nganggur ini saya bikin ini semua. Ada 3 karakter sekarang. Apa aja? Predator, ada Ada Predator, War Machine, War sama? Machine sama Iron Man Max 7. Oh yang Max merah. 7. Ya. Nah, itu di headline ada tulisan menangis di balik topeng. Iya benar. Maksudnya apa? Saya di saat itu pas naik pakai seragam in custom ini selama 3 bulan nggak ada yang nawar, nggak ada yang nyewa, 3 bulan nggak ada yang nawar? nggak ada. Saya pikir mau nyari duit kemana, kayak mau minjem kemana. Oh, Anda ini untuk nyari duit buat keluarga berarti? Iya. Seandainya waktu itu ada yang beli 300.000 saya lepas, Dibeli 300.000 aja dilepas? lepas. Yang penting ada uang? Yang penting ada uang pulang. Tapi nggak emang belum ada yang minat atau nyewa itu nggak ada. Setelah berapa lama itu? Selama jalan 3 bulan. Nggak ada yang nyewa sama Nggak sekali? ada. Hanya orang minta foto selfie, foto bareng. Saya sih seneng aja. Tapi di balik topengnya saya nangis, gimana? Kok kenapa segini saya gitu. Mereka ngeliat orangnya enak. Ngeliat saya enaknya om robot gitu. Tapi di balik topengnya saya nangis tentang kehidupan saya. Saya harus gimana caranya, saya harus bangkit. Saya dengar katanya sampai ada yang menulis bahwa Anda itu sampai takut cerai. Iya benar. Secara ekonomi saya emang kepala rumah tangga waktu itu emang nggak bisa nafkahin istri saya. Adalah pergolakan di dalam rumah, istri minta pisah. Tapi saya coba untuk bertahan karena anak-anak saya. Kalau untuk urusan cerai sih bisa aja ya, tetap bisa. Saya bisa nyari sendiri, istri saya juga pasti bisa nyari suami juga. Tapi gimana anak saya tetap yang 2 ini harus bisa. Itu yang bikin berat saya. Saya bercoba sabar, bertahan. Katanya anak juga harus menanggung malu sang ayah karena sering diledek ya. Iya, sering diledek. Sering diledek kayak gimana? Iya, biasa ayahnya nganggur ya. Ngomong ke saya, teman ayah dia ngomong tuh katanya ayah nganggur katanya. Iya. Itu jadi beban buat saya, dia harus bangkit gimana caranya. Saya disisihin sama orang, dikerdilkan di tempat saya. Saya tegur, senyum pun enggak teman-teman. Buat saya harus ada pikiran-pikiran seperti itu gitu di dalam otak saya gitu. Yang penting saya harus maju, saya nggak mau mikirin mereka. Gimana caranya saya harus bisa bangkit buat keluarga saya, jangan ada perpisahan karena faktor ekonomi. Jadi pergolakan itu salah satunya karena faktor ekonomi juga.
Ya, berarti Anda tiga tahun ya tidak bekerja. Nah, akhirnya pertama kali disewa itu kapan? Disewa ini pas berita ini di media ada aja, Mas. Jadi berita dulu ya, Iya, baru disewa. baru disewa. Nah, gimana caranya bisa masuk berita pada saat itu? Saya waktu itu di jalan diberhentiin sama wartawan. Saya juga nggak tahu kalau itu wartawan gitu. Minta alamat saya difoto. Minta nomor handphone, saya akhirnya besok main ke rumah. Terus dia nyari tahu tentang kehidupan saya. Digali kehidupan saya. Saya semuanya lah. Sampai akhirnya berita ini sekarang saya ada di sini. Artinya Anda menggunakan baju ini, membuat baju ini di jalanan dan sebagainya bukan karena hobi ya? Enggak sama sekali. Saya emang pengen mencari nafkah buat anak-anak saya. Saya pengen ada status sosial di mata masyarakat bahwa saya juga bisa nyari uang. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Yang penting halal. Kenapa kepikiran bikin ini? Karena saya juga nggak kepikiran harus bikin ini ya. Tapi di benak saya tiba-tiba kok harus bikin ini. Pas saya browsing kayak enak bikin gitu lah. Akhirnya bikin satu, bikin dua, nyampe yang air predator. Dan itu pada Predator tuh sudah jadi dari dulu? Sudah jadi. Sebelum Anda jalan-jalan ke media itu sudah jadi? Udah ada. Tapi tidak ada yang sewa? Nggak ada. Sempat ditawar-tawarin untuk sewa? Sempat. Tapi tidak ada yang sewa? Nggak sama ada. sekali? Baru disewa ketika sudah masuk ke media? Iya. Oke, ini banyak yang bisa kita angkat. Berapa harganya ketika disewa dan apakah Yudi sekarang sudah bisa menafkahi keluarganya? Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dari sana saya terjun sebagai cosplayer dulu. Jadi saya ikutan lomba dari mall ke mall, sampai akhirnya saya bisa juara 2 tingkat Asia.